Mari kita membaca bersama-sama beberapa ayat dari Alkitab. Kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal ke-8. Sesudah itu menyambung Kisah Para Rasul pasal ke-10 dan menyambung lagi Kisah Para Rasul pasal ke-19. Kisah Para Rasul pasal ke-8. 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas orang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kau berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kita membaca lagi pasal ke-10. Pasal ke-10 ayat ke-23. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan dari hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada orang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengar Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang.
Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang di bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Allah. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimanakah Allah mengurapi Dia dari Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah Ia bangkit daripada antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Semua membaca. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptiskan orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Ia menyuruh mereka dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal bersama beberapa hari lagi dengan mereka. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal 19. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang-orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripada padanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Mari kita berdoa sekali lagi. Beri pengertian kepada kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh kembali kepada kebenaran dan tidak menyeleweng daripada apa yang Tuhan beritakan kepada kami di dalam wahyu kitab suci. Berkati setiap jiwa yang ada di sini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pasal 2, pasal 8, pasal 10, dan pasal 19. Inilah 4 kali dan
hanya 4 kali dan hanya 4 kali saja mencatat bahwa Roh Kudus turun di atas bumi. Roh Kudus turun setelah Yesus mengatakan, tidak beberapa hari lagi engkau akan dibaptiskan Roh Kudus. Maka mereka berdoa tidak meninggalkan Yerusalem untuk 10 hari. Setelah 10 hari tibalah hari Pantekosta. Nah, hari Pantekosta Roh Kudus turun kepada mereka. Nah, ini adalah roh yang turun sebagai penepatan janji di dalam seluruh perjanjian lama. The promised Spirit will pour down upon you. Roh Kudus yang dijanjikan akan turun dari surga untuk mengurapi kamu. Sehingga Roh Kudus turun pada hari Pantekosta. Dan ini ada menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Tidak berapa hari lagi engkau akan dibaptiskan Roh Kudus. Sehingga kita telah mengatakan hanya 7 kali Alkitab mencatat baptisan Roh Kudus. Tetapi baptisan Roh Kudus tidak berarti Roh Kudus membaptiskan. Baptisan air tidak berarti air membaptiskan. Baptisan Roh Kudus berarti Tuhan Yesus membersihkan kita melalui Roh Kudus. Baptisan air berarti ada orang lain yang membersihkan kita dengan air. Itu sebab barang siapa mengerti baptisan Roh Kudus sebagai roh yang membersihkan kita, itu salah. Roh membersihkan kita memang benar, tapi bukan Roh Kudus yang menjadi inisiator memberi baptisan. Sedangkan Alkitab dengan jelas berkata adalah Yesus yang akan membaptiskan engkau dengan apa? Roh Kudus. Sehingga Yesus yang menjadi pembaptis. Roh Kudus menjadi sesuatu media yang dipakai Yesus untuk membersihkan orang yang dipilih. Setelah orang berdosa dibersihkan oleh Yesus Kristus dengan memakai Roh Kudus, maka status orang berdosa itu dirubah menjadi orang suci. Nah, ini namanya baptisan Roh Kudus. Lalu pada waktu Yesus membaptiskan manusia dengan Roh Kudus, dia adalah memakai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang tidak kelihatan. Waktu dia sudah naik ke surga, dia juga melakukan baptisan itu sebagai pribadi kedua yang berada di surga, keadaan tidak kelihatan. Jadi Yesus yang di surga turunkan Roh Kudus yang ke bumi. Pribadi kedua yang sekarang tidak lagi kelihatan, mempergunakan pribadi ketiga yang turun juga tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan memakai yang tidak kelihatan untuk membersihkan yang kelihatan. Jelas tidak? Dengan demikian pribadi Allah yang kedua mempergunakan pribadi Allah yang ketiga untuk membuat semua orang berdosa yang percaya menjadi suci. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Nah, hal ini terjadi cuma 4 kali. Mengapa cuma 4 kali? Bukan berarti di segala bangsa, segala tempat, segala negara, segala sudut, segala orang berbahasa berbeda yang perlu dikuduskan, yang perlu menjadi orang suci, gabung ke dalam gereja yang kudus dan am. Semua harus mengalami secara pribadi pembersihan seperti itu. Saya menerima baptisan Roh Kudus. Engkau menerima baptisan Roh Kudus. Berarti kita semua perlu Yesus membersihkan kita dengan mempergunakan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu pakai Roh Kudus untuk membersihkan kita. Tetapi kenapakah Roh Kudus turun hanya dicatat 4 kali, tidak dicatat seterusnya? Kenapakah selain daripada Kisah Para Rasul, di Korintus tidak catat Roh Kudus turun? Kenapa di Efesus tidak catat? Di Galatia tidak catat, di Kolose tidak catat, di Filipi tidak catat, di Tesalonika, Timotius, di dalam buku-buku daripada Yohanes, daripada Petrus, daripada Yakobus, daripada Ibrani, daripada Yudas, tidak ada satu buku yang mencatat Roh Kudus turun lagi. Kenapa? Apa istimewanya keempat kali ini? Apa kurangnya daripada kali-kali yang lain? Dan dalam sejarah gereja kita juga tidak melihat ada bapak-bapak gereja yang mencatat Roh Kudus turun lagi kepada mereka. Di dalam
reformator. Tidak ada satu yang menulis waktu Martin Luther itu mengadakan reformasi. Roh Kudus turun kepada dia. Demikian juga tidak ditulis. Ada pengalaman yang sama seperti keempat kali yang tercatat di dalam Alkitab yang dialami oleh para reformator yang lain. John Calvin tidak mengalami. Theodor Beza tidak mengalami. Bullinger tidak mengalami. Dan Philip Melanchthon juga tidak mengalami. Demikian Farel tidak mengalami. Semua para reformator tidak mengalami. Dan di dalam zaman penginjilan terus sampai abad ke-20 juga tidak mengalami. Roh Kudus turun kepada manusia lagi kah? Adakah yang mengalami peristiwa yang sama? Kalau ada, kenapa tidak ada catatan? Kalau ada catatan, kenapa harus kita kembali kepada 4 kali ini? Nah, banyak orang Kristen tidak pernah memikirkan baik-baik. Pokoknya jadi Kristen yang cari pacar di gereja sudah dapat, tidak peduli Alkitab ngomong apa lagi. Yang cari kerjaan, ketemu bos yang besar di gereja, dia sudah mencapai tujuannya, dia tidak peduli lagi. Maka saudara-saudara, seumur hidup you mesti belajar kitab suci dan belajar dengan tuntas untuk membuktikan engkau sungguh-sungguh mencari kebenaran. Engkau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang baik. Sehingga pada saat-saat tertentu, di dalam kesempatan engkau dapat kepicikan diserang oleh orang-orang bidat atau ajaran sesat atau nabi-nabi palsu, engkau mempunyai satu keyakinan yang teguh, mempunyai pengertian komprehensif, dan engkau mempunyai suatu konfidensi untuk berdiri dan berdebat dan membela kebenaran. Saudara, kalau saya mengatakan sudah dengar khotbah seperti berapa minggu ini dulu, engkau bilang jarang. Karena apa? Banyak pendeta tidak peduli, sehingga anggotanya terkacau balau, terkacar kacir di gereja lain. Kalau sudah ikut gereja ini gereja, akhirnya kacau balau. Lalu mereka bilang, ya sudahlah, tidak usahlah. Setiap orang pendapat lain, puji Tuhan semua bersama, mari kita bersatu dalam Tuhan. Bersatu dalam firman. Bersatu dalam pengertian kebenaran. Bersatu dalam pengertian yang sungguh-sungguh doktrin berdasarkan wahyu yang diberikan oleh Tuhan. Saya tidak berencana untuk membicarakan baptisan Roh Kudus sampai berapa minggu, sampai berbulan-bulan. Tapi ini pimpinan Tuhan. Saudara perhatikan, setiap kali satu tema yang dibahas dengan tuntas, itu banyak unsur-unsur yang selalu dilalaikan oleh gereja-gereja dan pimpinan Kristen yang lain. Dan kita harap kita tidak demikian. Mengapa 4 kali? Yerusalem, Samaria, rumah Cornelius di tempat Yafa, dan terakhir di siapa? Efesus. Kenapa 4 kali ini? Ini istilah 4 kali berdasarkan angkanya 4. Dan 4 ini dari Yerusalem sampai di Efesus. Berarti dari kota paling dekat sampai kota paling jauh. Dari tempat orang Yahudi sampai tempat orang kafir. Dari Asia dipusatkan di Yerusalem secara agama. Sampai Asia Minor di Efesus, tempat paling tepi, sudah menyeberang ke benua Eropa. Ini artinya apa? Yaitu dari core bertumbuh, berkembang, mengalir, bergeser sampai ke tempat paling ujung. Ini 4 kali Roh Kudus turun mewakili 4 starting point dan 4 lapisan wilayah penginjilan yang baru. Mulai dari Yerusalem lalu menuju bergeser terus menerus berubah sampai ujung bumi. Kalau begini kita mendapatkan sesuatu kaitan dengan janji Yesus Kristus. Roh Kudus kalau turun kepada kamu, maka kamu akan mendapatkan kuasa untuk bersaksi bagi aku dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, sampai ujung bumi. Oh begitu. Engkau tahu. Padahal kitab suci itu tidak keping-keping. Semua menyatu. Tapi bagaimana mempunyai pengertian menyatu? Perlu satu kepekaan yang luar biasa. Perlu satu penyelidikan yang tuntas.
Sehingga kita tidak sembarangan. Mengapa 4 kali? Memang Yesus mengatakan 4 wilayah. Yesus mengatakan 4 starting point. Start from Jerusalem. And then start from another point. The new beginning. That is the Judea. And then start with another point again. That is Samaria. And then start with another point again. Going into the utmost part of the world. Starting from Ephesus. Saudara-saudara. Dengan demikian kita kaitkan. Memang Yesus mengatakan roh turun kepada kamu akan di dalam 4 wilayah ini. Maka roh turun kepada Yerusalem mewakili satu titik permulaan yang baru. Roh turun lagi ke Samaria. Ini satu titik wilayah yang baru. Roh turun lagi kepada Roma Kornelius. Itu titik satu yang baru. Roh turun ke Efesus. Satu titik yang baru lagi. Sesudah itu keempat lingkaran daripada seluruh muka bumi sudah diwakili oleh keempat kota ini. Sesudah itu berarti sudah selesai. Maka Injil akan dikabarkan ke seluruh dunia. Ke ujung bumi. Karena keempat kota ini sudah bersifat wakil. Kalau ini sudah mengerti, maka engkau baru tahu kenapa ya. Roh Kudus turun ke situ, tidak ada catatan Roh Kudus turun ke Singapura. Roh Kudus turun ke MRI di tempat mana? Di Kuala Lumpur atau di Batam atau di mana? Karena 4 itu mewakili dari Yerusalem sampai ujung bumi. Sudah ngerti? Sehingga masing-masing mewakili. Seluruhnya adalah dunia perlu. Dari pertama kali ini paling penting. Karena pertama kali bersifat kolektif. Pertama kali bersifat universal. Pertama kali bersifat wakil untuk seluruhnya. Di dalam kitab suci ada satu prinsip. Yang pertama itu bersifat wakil. Sehingga Adam disebut orang pertama. Mewakili semua orang yang berdosa. Yesus disebut orang kedua. Mewakili semua orang yang diselamatkan. Di dalam Adam dia tidak taat. Di dalam Kristus dia taat. Di dalam Adam dia melawan Tuhan. Di dalam Yesus dia menjalankan kehendak Tuhan. Di dalam Adam kehendaknya melawan kehendak Allah. Di dalam Yesus dia taklukkan kehendak diri ke dalam kehendak Allah. Di dalam Adam dia berdosa. Di dalam Yesus Kristus dia kudus. Di dalam Adam dosa mengakibatkan maut. Di dalam Kristus kesucian dia memberikan hidup. Di dalam Adam semua mati. Di dalam Kristus semua akan bangkit. Di dalam Adam manusia binasa. Di dalam Kristus manusia memperoleh hidup yang kekal. Kedua orang yang menjadi titik permulaan. Yang mewakili aliran hidup yang berbeda ini. Menjadi starting point. Demikian Yerusalem, Samaria, Kornelius, dan di Efesus. Ini 4 starting point. Yang mewakili dari Yerusalem sampai ujung bumi. Engkau akan menjadi saksi. Mewakili Injil akan mulai dari Kristus yang mati di atas kayu salib di Golgota. Untuk dikabarkan dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Maka kota Yerusalem menerima Roh Kudus satu kali yang bersifat wakil. Kota Yerusalem yang diturunkan Roh Kudus 120 orang menerima. Dan sesudah itu mengabarkan Injil dengan karunia dari Roh Kudus. Berbahasa negara-negara yang lain. Mengakibatkan 15 tempat orang mengerti firman Tuhan. Dan ini mewakili Injil bukan dimonopoli oleh orang Yahudi. Ini mewakili di mana manusia mentinggikan nama Kristus. Di situ bahasa dipersatukan lagi. Ini mewakili Tuhan mau yang tidak mengerti menjadi mengerti. Seperti apa yang kita sudah khotbahkan. Sehingga fatsal kedua, Roh Kudus turun. Ini bersifat kolektif. Ini bersifat hanya satu kali untuk selama-lamanya. Ini bersifat universal. Tidak perlu Roh Kudus turun lagi. Tetapi untuk sampai ke ujung bumi, tahapnya 4. Maka setiap tempat akan mengalami hal yang sama. Dan keempat tempat ini akan mewakili setiap orang. Dari setiap zaman. Di dalam setiap daerah. Akan mengalami turunnya Roh Kudus kepada dirimu. Sehingga Roh Kudus turun bukan 4 kali.
Roh Kudus turun ratusan ribu jutaan kali. Tetapi hanya dicatat 4 kali. Ngerti? Waktu engkau menerima Roh Kudus turun kepada kamu tidak? Saat itu Roh Kudus turun lagi dari surga 1 kali tidak? Tidak perlu. Yaitu dari pertama kali Roh Kudus turun di Yerusalem. Itu menjadi satu jaminan. Roh akan diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan dia turun atas kamu. Turun atas kamu. Berdasarkan 1 kali itu. Jadi baptisan Roh Kudus di dalam pasal kedua. Ada baptisan Roh Kudus yang bersifat representatif. Baptisan Roh Kudus di dalam pasal kedua bersifat, baptisan Roh Kudus bersifat kolektif. Baptisan Roh Kudus di fase 2 bersifat, baptisan Roh Kudus bersifat universal. Sehingga gereja yang kudus dan terjadi pada waktu fase kedua rasul-rasul menerima Roh Kudus. Dan saya mau tanya, waktu rasul-rasul menerima Roh Kudus, mereka sudah percaya Yesus belum? Jawab. Sudah diutus Yesus mengabar Injil belum? Sudah. Sudah menerima amanat agung belum? Sudah. Mereka sudah mengenal Yesus belum? Mereka sudah dibaptiskan belum? Nah, ini satu pertanyaan yang sudah engkau dengar kaget terus tidak bisa jawab. Petrus pernah dibaptis dalam nama Yesus lah. Jawab. Kaya enggak ya. Kaya ya. Kira-kira enggak ya. Kesannya enggak ya. Petrus dibaptiskan oleh siapa? Yohanes. Yohanes dibaptiskan oleh Yakobus. Yakobus dibaptiskan Yohanes. Yohanes dibaptis oleh Andreas. Andreas dibaptis, saling baptis tumpang-tumpangan gitu. Mereka tidak ada satu yang pernah dicatat mereka menerima baptisan Allah Tritunggal. Nah, Alkitab tidak pernah mencatat mereka menerima baptisan dalam nama Yesus. Mereka adalah langsung pengikut Yesus yang dipilih oleh Yesus dan akhirnya mengikut Yesus 3,5 tahun dan dikuduskan oleh Yesus dengan kiriman Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus dengan hembusan itu. Kalau seorang pendeta sudah KR, nah ngerti Alkitab, masih pura-pura merasakan sesuatu seperti dia kayak Yesus, pitat keluar. Bagaimana pinternya engkau? Bagaimana hebatnya otakmu? Taat kepada firman. Jangan sembarangan kira engkau mempunyai suatu inovasi sendiri. Bikin heboh gereja. Tidak pernah ada orang seperti kamu. Akhirnya engkau menjadi ngaco. Menjadi meniru-niru. Memperkirakan dirimu Allah. Sekarang banyak orang suka tumpang tangan. Karena apa? Ini ayat-ayatnya. Maka Petrus tumpang tangan atas mereka. Maka Yohanes tumpang tangan atas mereka. Pada waktu Paulus tumpang tangan atas mereka. Roh turun ke mereka. Lalu mereka kira mereka Paulus. Mereka kira mereka Yesus. Mereka kira mereka Rasul. KR. Dia kira dia Yesus. Karena Yesus menghembus. Petrus pun tidak pernah hembus. Coba baca. Pernah Petrus bilang, gitu. Tidak pernah. Petrus pun tidak pernah. Lalu herannya, kalau bukan dari Tuhan kau bisa jatuh. Justru jatuh itu kuasa supranatural. Supranatural kalau sudah terjadi kita kaget. Supranatural kalau terjadi Serveno kita menjadi kagum. Waduh hebat, ini pasti ada Roh Kudus. Tetapi siapa yang mengasih tahu sama kamu? Semua hal supra alam itu pasti dari Tuhan Allah. Waktu Musa membuang akan tongkatnya, menjadi ular. Ya kan? Wah mereka kaget. Wah ini utusan Tuhan. Baru selesai. Lalu ilmu sihir langsung juga jadi ular. Wah ini sama-sama hamba Tuhan. Musa hamba Tuhan yang sadar. Mereka hamba Tuhan yang belum sadar. Setelah Musa lakukan, mereka sadar. Oh ya aku juga ya. Lalu mereka sama juga. Jadi sama-sama ya. Orang biasa tidak pernah membedakan. Pokoknya gereja sama. Pokoknya khotbah sama. Pokoknya percaya Yesus sama. Sama ya, ya, ya.
Ada satu orang sudah di gereja kita, akhirnya pergi gereja lain, lalu pulang dia bilang, Pak Tong, sama ya. Dia mau saya jawab iya. Saya jawab dalam hal tertentu, ya. Ada hal yang enggak. Kau selidiki baik-baik. Pada waktu Musa menurunkan tongkat menjadi ular, orang itu mana? Ya, dia juga turun. Dan Tuhan bisik sama Musa, ada yang lain. Lalu Musa berdoa di hadapan hatinya. Ular Musa pergi dekat dengan ular daripada ilmu sihir. Ditelan. Sudah ditelan, mati semua yang itu. Di dalam perutnya ular Musa. Lalu Tuhan mengatakan, tarik ekornya. Baru kembali menjadi tongkat. Mereka punya hilang. Tidak sama kok. Jangan melihat sebagian. Jangan melihat permulaan. Jangan melihat gejala. Lihat bagaimana Tuhan berkuasa bekerja. Saudara-saudara. Orang bodoh yang mengatakan semua sama. Ya. Mau sekolah asal universitas. Semua sama. Tidak usah bawa tas. Mau sekolah di Florida sama sekolah di Harvard sama. Sekolah di kota yang kecil Oklahoma atau sekolah di itu Austin University sama. Sama kok asal universitas. Nggak sama. Mau nikah sama asal perempuan sama. Semua cewek sama. Itu cewek kok. Sekarang kepingin nikah carilah satu asal cewek. Sama. Saudara-saudara sama. Orang yang tidak ngerti, tidak tuntut, pokoknya sama yang diterima. Yang mengerti tidak sama di mana. Itu perlu pikiran, perlu satu observasi, perlu pengujian, dan perlu pengertian tingkat value. Saudara-saudara. Roh Kudus turun. Lalu Roh Kudus turun gimana? Sama. Pokoknya kalau turun pasti ada hal supra alam. Heran ya, kenapa kok orang bisa jatuh ya? Wah, itu luar biasa. Kalau bukan Roh Kudus apa? Ayo, lu berani ngomong. Kalau bukan Roh Kudus apa? Saya berani ngomong, roh lain. Loh, kalau begitu bukan dari Roh Tuhan? Tidak, bukan dari Roh Tuhan. Dari mana tahu bukan dari Roh Tuhan? Karena Roh Tuhan ada roh kebenaran. Roh yang mewahyukan kebenaran, memberikan kita kitab suci. Dan di dalam kitab suci tidak ada orang meniup terus orang jatuh. Loh, kalau begini waktu rasul-rasul menurunkan Roh Kudus, orang apa? Roh membangunkan bukan menjatuhkan. Orang dapat Roh Kudus bangun, kok jatuh sih? Ya jatuh tuh di hadapan Tuhan lemes. Di hadapan Tuhan rendah hati jatuh. Ada nggak di hadapan Tuhan lemes? Banyak. Tapi lemesnya kemana? Jatuhnya kemana? Engkau bilang, pokoknya jatuh sama. Ada orang sudah jatuh gila-gilaan, sakit tulangnya patah. Ada orang jatuh nikah, jatuh cinta. Sama-sama jatuh ini lain, tidak boleh dibersamakan. Sekarang saya tanya, di Alkitab ada kan orang jatuh terus tutup mata, terus menjadi tidak sadar karena Roh Kudus? Tidak ada. Engkau bilang jatuh, supernatural, kuasa, pasti dari Tuhan, dari Roh Kudus. Saya bilang tidak. Meskipun gejala roh, gejala supra alam, tapi bukan gejala Alkitab. Itu roh lain. Roh lain itu roh apa? Mungkin dari setan, mungkin dari kuasa manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Izinkan dia mempamerkan satu kuasa supernatural yang berada di potensi manusia tapi diarahkan kepada hal yang lain. Kenapa engkau tidak mengaku itu dari Roh Kudus? Saya menjawab, kenapa saya harus mengaku itu dari Roh Kudus? Kalau itu sesuai dengan Roh Kudus, pasti di Alkitab ada hal yang sama. Tidak pernah. Orang yang mengerti khotbah yang benar dan tidak lain sekali. Yang paling malas dengar khotbah adalah pendeta-pendeta yang sudah lulus. Tetapi pendeta-pendeta yang selalu rasa diri kurang, tetap mau belajar. Dan kalau ada kebaktian yang penting selalu hadir. Tak mungkin dia berhenti di situ, akan maju terus. Di kota Xiamen ada 2 pendeta yang khotbahnya paling baik. Waktu dicari rahasia, semua
sering dengar kaset saya sepanjang tahun. Saya sekarang berani ngomong gini karena sudah senior, sudah tua. Dan bukan melewati puluhan tahun sembarangan. Setiap tahun terus maju untuk mengerti lebih tuntas, lebih detail. Lalu membagikan kepada orang. Tapi orang yang merasa saya sudah cukup, ya tidak perlu. Orang yang merasa saya bagaimanapun tidak cukup perlu, itu yang diberkati. Maka saya tanya dia, sesudah tumbang tangan atau sebelum tumbang tangan? Sesudah tumbang tangan. Sesudah tumbang tangan terus jatuh ya? Saya tanya, di Alkitab adakah orang yang tumbang tangan akhirnya terus jatuh? Tidak ada kan? Pernah Yesus tumbang terus jatuh, terus jatuh. Tidak ada. Lebih hebat dari Yesus. Hipnotis terbesar. Tumbang tangan, jatuh. Tidak sadar. Hebat ya. Roh Kudus ini. Jangan sembarangan memberi konklusi inilah Roh Kudus. Karena dalam kitab suci yang diwahyukan Roh Kudus tidak pernah terjadi hal ini. Dia dari bingung mulai sadar sedikit. Pendeta itu. Saya tanya kedua. Setelah engkau lihat jatuh. Kemarin berapa banyak? Banyak loh. Lebih belasan orang jatuh. Saya sambil lihat kanan, lihat kiri. Saya tanya, ingat, ayo coba ingat. Setelah tumbang tangan, jatuh. Kedua, waktu jatuh ke kanan, atau ke kiri, atau ke depan, atau ke belakang. Dia mulai merungut, lihat internet rumahku. Tutup mata, pegang dahinya, terus lihat lagi. Saya tidak tahu lihat apa, cecak atau kaca. Sesuai itu menjawab, semua jatuh ke belakang. Oh ya, ini pertanyaan kedua ya. Jatuh ke belakang, lalu waktu itu bahaya enggak? Orang jatuh ke belakang kalau bentur sampai syarafnya yang penting bisa mati. Plak, gitu. Maka kenapa ada orang waktu eksiden mobil sudah tabrak itu jatuh ke belakang, gegar otak terus mati. Karena kena tempat yang tidak boleh jatuh di situ. Masa Roh Kudus memenuhi seseorang. Roh Kudus turun ada satu orang. Lalu orang itu jatuhnya ke belakang secara tidak sadar. Kamu kalau waktu duduk kursi ternyata ada orang yang kurang ajar. Sebelum duduk kursi diambil. Engkau jatuh ke belakang. Langsung lihat terus gini kan. Tidak bisa bilang puji Tuhan terserahlah. Tidak mungkin kan. Engkau pasti lihat ke belakang dengan tegang berawas. Jangan jatuh. Tetapi ini tidak ada. Masa Roh Kudus memenuhi seseorang orang jatuh ke belakang kayak begini? Saya tanya dia. Waktu dia jatuh ke belakang, orang-orang itu tegang tidak? Oh iya, majelis kita langsung datang, semua menahan supaya jangan kebentur. Mereka tidak ada kekuatan membela dan tidak ada kekuatan membendung, tidak ada kekuatan untuk memelihara diri. Saya tanya dia, engkau percaya itu pekerjaan Roh Kudus? Pertama, setelah tumbang tangan jatuh. Alkitab tidak ada contoh. Kedua, kenapa tidak jatuh ke kanan? Tidak jatuh ke kiri. Tidak jatuh ke depan. Jatuh ke belakang. Jawab. Ketiga, kenapa perlu orang untuk memegang? Supaya dia tidak terbentur. Karena dia tidak bisa membela. Dan tidak melindungi diri. Semua pengawasan terhadap diri dan kekuatan untuk sadar bahaya tidak ada. Lalu saya tanya, do you think? Do you believe? Do you confirm that is the work of Holy Spirit? Ya mengatakan iya ya. Memang dulu kita sekolah teologi tidak ada ini sih. Tapi Pak Tong mengatakan beberapa poin ini langsung saya sadar. Mungkin bukan Roh Kudus. Oke, ibu boleh pulang. Saya juga tidak ada banyak waktu terus diganggu begitu. Dia pulang, bilang sama majelisnya. Saya cukup umur ya, saya cukup tua. Boleh menceritakan dari zaman Johnson sampai sekarang apa yang terjadi. Saya sudah mengajar teologi 40 tahun. Mengajar filsafat 33 tahun lebih. Saya sudah mempelajari dan membahas banyak hal. Sehingga tema apa saja saya berani. Satu tema 5 jam kasih seminar. Saudara-saudara. Jangan takut, wah ini ada kuasa Tuhan. Orang boleh jatuh ke belakang. Wah ini dari Amerika. Apa hubungan kamu dengan Alkitab?
Kenapa saya harus dengar kamu? Jika kita mengatakan yang lain. Roh datang membangunkan. Roh datang menjelikan. Roh datang membuka mata. Roh datang menyadarkan. Roh bukan datang untuk mengacaukan. Roh bukan datang untuk mempingsankan. Roh bukan datang untuk mentidurkan. Roh bukan datang untuk menjatuhkan. Seperti baptisan Roh Kudus itu pembersihan. Masa satu istilah baptisan, pembersihan tidak dikaitkan dengan hidup suci, tidak dikaitkan dengan kebenaran, tidak dikaitkan dengan lebih dekat dengan Tuhan. Tapi akhirnya orang kaya dibaptiskan hanya ditahu kalau engkau ada karunia lidah, engkau dibaptiskan. Kalau tidak ada, engkau tidak. Dan karunia lidah juga tidak uji. Apa yang ngomong? Bahasa apa itu? Apa yang dikatakan? Betul atau tidak? Pokoknya Roh Kudus. Kristen jadi begini. Kalau Kristen begini, lalu anggota Kristen terima ini, hari depan daripada Indonesia akan hancur kekristenan. Maafkan. Kalau kaum intelektual tidak bisa membedakan hal rohani, tidak bisa mengkonformasikan itu kitab suci atau tidak kitab suci, lalu engkau terima semua, engkau akan menjadi alat iblis untuk menghancurkan kekristenan pada hari depan. Saya tidak peduli engkau datang sini atau tidak, silakan keluar. Engkau tidak senang dengan khotbah di sini, silakan keluar. Ini gereja yang bukan hanya menerima tamu tapi mengusir. Jika engkau main-main, saudara-saudara, engkau perhatikan waktu Roh Kudus turun pertama kali di Yerusalem, itu rasul-rasul tidak pernah dibaptis dalam nama Yesus. Mereka tidak pernah dibaptis dalam nama Yesus Kristus atau dalam nama Allah itu. Karena mereka yang menerima panggilan untuk diutus membaptiskan. Mereka bukan perlu dibaptiskan. Ngerti? Semua gelar doktor diterima daripada gurunya yang kasih gelar doktor. Gelar doktor pertama pasti diberikan oleh guru yang tidak ada doktornya. Betul? Sebenarnya pertama kok. Jadi semua rasul tidak perlu dibaptis. Karena mereka langsung menerima panggilan, langsung diutus, langsung diperintahkan Yesus pergi membaptiskan orang lain. Maka tidak ada rasul yang perlu dibaptis. Tetapi pasal ke-8 mereka sudah dibaptis dalam nama Yesus, tetapi tidak ada Roh Kudus. Loh, kenapa ya sudah menerima Yesus masih tidak cukup? Kenapa ya sudah dibaptis dalam nama Yesus masih menerima Roh Kudus? Karena Petrus mengatakan, kasih tahu sama mereka, hanya dibaptis dalam nama Yesus tidak cukup, perlu Roh Kudus. Kenapa perlu Roh Kudus? Karena gereja itu adalah orang yang beriman, dan iman adalah reaksi manusia kebenaran, dan kebenaran hanya diwahyukan oleh Roh Kudus. Sedangkan dibaptis dalam nama Yesus itu adalah satu upacara, pakai air, dan air tidak pernah membersihkan kita. Itu sebab sekali lagi yang gereja Reform Injili Indonesia, setiap kali saya membaptis, saya memakai air membaptiskan engkau untuk melambangkan Roh Kudus turun kepada kamu. Saya hanya lambang, ngerti? I'm only a servant of God. I'm not God. I cannot cleanse you. I just do this as a symbol. Do this to represent that the substance of the faith and your true experience in your spirit, that is, you need the pour down of Holy Spirit to cleanse you, not me. Nah, maka Petrus bilang, tidak cukup. Baptis dalam nama Yesus tidak cukup. Harus menerima Roh Kudus. Maka Petrus tumpang tangan atas mereka. Roh turun. Kenapa sih mesti Petrus yang tumpang tangan? Kenapa Filipus mengabari Injil, mereka dibaptis, mereka menerima Tuhan menjadi orang Kristen, tidak cukup? Karena gereja harus dibangun di atas rasul dan nabi, dan bukan nabi dan rasul. 4 kali, 3 kali yang paling jelas dalam seluruh perjanjian baru munculnya kedua jabatan nabi, rasul, nabi. Tak pernah urutannya terbalik. Kitab suci begitu ketat loh. Saudara kira ini gampang lalu memperalat kitab suci ke sini sana bersaksi, sembarang pakai satu ayat khotbah ceritamu. Berapa banyak pendeta-pendeta cuma cerita mimpi mereka.
Lalu mengatakan, itulah Tuhan berkata kepadaku. Shut up. Omong kosong. Tuhan berkata kepadaku dalam kitab suci. Tidak usah Tuhan berkata kepadamu lalu bicara sama saya mimpi-mimpimu. Dan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Saudara-saudara, pada waktu Petrus mengatakan, engkau harus dapat Roh Kudus. Dia tumpang tangan. Dia tumpang tangan justru kepada orang yang sudah menerima baptisan tentang Yesus. Kenapa mereka sudah menerima baptisan? Sedangkan Petrus, Yohanes sendiri belum pernah menerima baptisan nama Yesus. Mereka yang tidak Roh Kudus. Ini yang tidak baptisan ada Roh Kudus. Dan ini yang mesti mengumpang tangan kepada mereka. Karena ini ada rasul. Dan setiap kali rasul nabi muncul berbarengan. Tidak pernah beda urutan. Harus rasul dulu, nabi belakangan. Kenapa? Sebenarnya perjanjian lama lebih dulu atau perjanjian baru lebih dulu? Jawab. Perjanjian lama ditulis oleh rasul-rasul atau nabi-nabi. Sehingga nabi dulu, baru rasul, bukan? Perjanjian lama dulu, baru perjanjian baru, bukan? Nah, dengan demikian, maka mereka semua tahu nabi mendahului rasul. Tetapi kenapa di dalam Korintus pasal 12, Korintus pasal 14, Efesus pasal 4, 1 Korintus pasal 12 ayat ke-28 dan Efesus pasal 4 ayat ke-11 dan juga Efesus pasal 2 ayat 20. Beberapa kali nabi rasul selalu rasul dulu. Kenapa? Karena perjanjian baru adalah penggenapan perjanjian lama. Dan kunci mengerti perjanjian lama harus melewati perjanjian baru. Perjanjian baru tadinya terkandung di dalam perjanjian lama. Dan perjanjian lama baru digenapi oleh perjanjian baru. Sehingga tidak boleh dari perjanjian lama melihat perjanjian baru. Itu kabur. Tapi dari perjanjian baru melihat perjanjian lama. Itu jelas. Karena sudah genap. Saudara-saudara. You lihat gambar daripada gereja yang saya desain. Lebih mengerti apa yang akan terjadi. Atau engkau melihat bangunan yang sudah terjadi. Lebih mengerti apa yang didesain. Yang mana? Saya kok jelaskan pakai foto ya. Pakai gambar ini loh, gini loh, ini gini, ini gereja, ini gini. Sudah itu apa sih? Ini gini loh. Ya gini. Gini ya, ini gini ya. Kalau saya bawa mereka ini gini. Langsung ngerti kan? Karena di sini ini rancangan yang 2 dimensi. Di sini penggenapan yang 3 dimensi. Maka dari situ lihat lagi yang digambar. Oh gini. Ini tadi bagian institut di sini. Oh gambarnya dulu gini. Oh sekarang saya sadar. Dulu you rancang kenapa begini. Dan yang paling sulit bukan mereka yang lihat saya. Karena saya harus dari satu tanah yang tidak ada apa-apa. Membayangkan nanti mesti jadi apa. Lalu dari sini kaitan ke situ bagaimana. Lalu orang institut kalau mau makan di mana? Bolehkah ruang makan itu dipakai oleh institut pada hari 6 hari? Minggu dipakai oleh gereja yang keluar mau makan. Kalau boleh dia punya tempat tak boleh di mana atau sini harus di tengah. Sehingga 2 bisa datang sini. Nah semua pikiran ini mendahului apa yang sudah jadi. Tetapi semua yang jadi harus berdasarkan apa yang dipikirkan. Maka perjanjian lama itu mendukung sesuatu proyeksi dan membayangkan sesuatu yang akan datang. Tetapi selain Nabi orang lain tidak tahu. Perjanjian baru adalah satu penggenapan, satu accomplishment, satu building yang sudah betul-betul selesai. Lalu dari perjanjian baru melihat perjanjian lama. Oh ternyata dulu di nubuatnya begini. Kami seperti domba tersesat. Semua dosa ada pada dia. Sekarang lihat Yesus di salib-salib. Ini baru aku tahu karena dia mengatakan, Father forgive them. He pray. He make intercession for the sinners while he himself was crucified. So he's qualified to ask God's forgiveness to others. Because he is replacing them. Oh gua baru tahu apa yang dikatakan di Yesaya pasal 53. Apa yang dikatakan di pasal 6 dan pasal 10 digabungkan. Terjadi pada waktu di dalam Injil Matius mengatakan Yesus disalibkan.
harus melalui rasul baru mengerti nabi. Maka perjanjian baru tidak pernah istilah rasul di belakangnya nabi. Selalu nabi di belakangnya rasul. Oh, baru gua sadar. Kenapa nabi-nabi begitu banyak, begitu besar. Pelayanan berpuluh-puluh tahun. Yohanes Pembaptis cuma melayani 1 tahun sudah dibunuh. Yesus mengatakan tidak, nabi dibangkitkan lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena ini yang menggenapi. Mereka hanya lihat dari jauh. Ini yang betul-betul melihat, mengatakan, this is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. This is the man who is the Son of God. Because I see from my eyes, Holy Spirit put upon him. Semua ini adalah kaitan yang luar biasa. Maka rasul-rasul yang tidak pernah dibaptis dalam nama Yesus mengatakan, kamu dibaptis dalam nama Yesus tak cukup, harus menerima Roh Kudus. Lalu tumbang tangan atas mereka. Lalu engkau tanya, kalau di Samaria perlu ditumpang tangan oleh rasul, di Singapura juga loh, maka kita mesti ada rasul datang. Kalau tidak ada rasul datang, tidak sah kan? Jadi rasul siapa? Ayo pergi minta Tuhan bangkitkan Petrus, datang lagi ke sini. Karena kita cuma ada Stephen Tong, ini tong kosong. Kita mesti ada Petrus yang berisi. Petrus itu rasul asli, suruh dia datang, suruh dia bangkit lagi. Tidak. Kenapa waktu itu perlu rasul? Sekarang perlu tidak. Salah seorang tua-tua yang paling hebat penyidik Alkitab di seluruh Taiwan. Selama 3 minggu turut-turut dengar saya khotbah tentang ini. 6 minggu lalu saya tanya dia, bagaimana pendapatmu? Saya 99% setuju, kecuali 1%. Saya langsung tanya, apa itu yang 1%? Dia bilang, engkau bilang mesti rasul. Saya mau tanya, kenapa sida-sida yang pulang ke Ethiopia, gereja di Ethiopia tidak perlu rasul? Saya mengatakan, yuk belum sadar. Keempat kali Roh Kudus turun mewakili keempat tempat di mana Injil akan menjadi dipelopori ke seluruh dunia. Dia kaget. Ini saya belum pikir. Jadi saudara-saudara, mari kita mengerti dengan tuntas supaya kita tidak main-main. Pasal kedua yang paling celaka itu, mereka tidak sadar Roh Kudus belum mewahyukan seluruh kitab suci sampai sempurna. Sehingga tidak ada satu gereja yang boleh katakan sudah sah. Kecuali Yerusalem sah. Kecuali Yerusalem yang menjadi kolektif, representatif, universal, once forever. Roh Kudus turun langsung atas rasul. Itu gereja yang sah. Gereja induk, gereja permulaan, gereja menjadi dasar gereja seluruh dunia. Maka semua gereja yang lain tidak sah. Karena apa? Karena Efesus pasal 2:20. Gereja didirikan atas dasar rasul dan nabi. Lalu engkau tanya, coba tanya kepada orang-orang di Samaria. Ini gereja ya? Gereja. Ada Injil? Ada. Sudah memberitakan? Sudah. Orang yang mendengar pemberitaan Injil menerima Tuhan? Menerima. Sudah baptis kan? Sudah. Jadi ada Injil, ada pekabaran Injil, ada berita kematian dan kebangkitan Kristus. Ada orang percaya lalu dibaptiskan. Sudah jadi gereja ya? Iya sih, gereja kok. Ada baptisan, sudah ada Injil, ada hamba Tuhan mengabar Injil di sini. Ini sudah gereja sama seperti kita. Lalu ditanya, gerejamu dasarnya apa? Dasarnya apa? Apa perlu dasar? Dasarnya apa? Dasarnya adalah Yesus mati bagi aku. Yesus bangkit lagi. Inilah Injil saya terima. Tetapi yang memberitakan Injil siapa? Lalu tahu dah kalau yang diberitakan betul atau tidak? Ya ini saya tidak tahu. Pokoknya ada orang datang sudah kabarkan Injil, kita dengar ya bagus. Kita terima Yesus yang mati dan bangkitnya sudah. Ini gereja. Banyak gereja seperti begini. Sehingga Efesus pasal 2 ayat 20. Gereja didiri di atas rasul dan nabi. Lalu kalau tanya dia, waktu itu belum ada buku Efesus. Setelah buku Efesus ditulis oleh Paulus baru kita sadar pentingnya dasar itu. Nah kalau saya tanya kepada gereja MRI, GRI yang berada di Singapura, yang di Truway di sini. Gereja ini dasarnya apa? Dasarnya Yesus. Engkau percaya Yesus yang dikabarkan oleh siapa? Saya percaya Yesus yang dikabarkan oleh perjanjian lama dan perjanjian baru.
Seluruh perjanjian lama, perjanjian baru bicara tentang Yesus. Saya mengatakan, itu berdasar. Karena apa? Perjanjian lama ditulis oleh Nabi. Perjanjian baru ditulis oleh Rasul. Jadi gereja ini berdiri di atas Kristus. Dan bukan saja demikian. Nabi dan Rasul memberikan dasar kepada kita. Dan dua-duanya bersaksi tentang Kristus. So it's alright. Tetapi waktu itu ditanya kepada orang Samaria. Gereja ini sudah ada kitab suci belum? Ya, orang Yahudi percaya perjanjian lama. Nah, kamu percaya Yesus. Lalu dasar pada firman Tuhan itu apa? Belum ada. Karena apa? Perjanjian baru belum ditulis kok. Maka tidak bisa. Sehingga gereja itu belum ada dasar rasul dan nabi. Mereka percaya nabi hanya karena dulu masih belum Kristen sebagai orang Yahudi pernah mendengar. Tapi mereka sekarang tidak ada dasar. Yesus itu disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh rasul. Sedangkan Filipus bukan rasul. Di dalam Alkitab ada dua Filipus. Satu Filipus rasul di tengah-tengah 12 rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri. Satu lagi seorang Kristen yang berada di Yerusalem namanya juga Filipus. Akhirnya dipilih menjadi majelis. Jadi rasul dipanggil oleh Tuhan sendiri. Majelis dipilih dari jemaat. Semua 1, 2, 3. Rasul dipilih oleh Tuhan sendiri. Majelis dipilih dari jemaat. Sehingga majelis yang suka mengabar Injil bagus. Tapi dia tidak bisa mewakili rasul. Maka Yerusalem mendengar. Filipus yang pernah jadi majelis di sini. Ya, karena fase 6 sudah dipilih majelis. Dan ini majelis bukan majelis biasa. Majelis yang menggebu-gebu. Majelis yang kesini sana memberitakan Injil. Majelis yang terus memperkenalkan Kristus dan keselamatan. Banyak orang percaya. Tempat yang rasul tidak bisa pergi. Majelis pergi. Tetapi sudah. Si Filipus yang majelis kita. Yang sekarang di Samaria. Bikin banyak orang percaya. Syukur puji Tuhan. Tetapi tidak cukup loh. Karena apa? Karena gereja sudah didirikan di situ. Dasarnya apa? Tidak ada buku kitab suci. Tidak ada perjanjian baru. Tidak ada bukti dari rasul. Utus. Maka mereka utus Petrus. Utus Yohanes. Pergi. Petrus pergi. Yohanes pergi. Sampai di situ. Mengkonfirmasikan gereja. Karena I am the apostle. I come to confirm. That you may set your church on the foundation of apostles. Engkau boleh mendirikan. Engkau boleh mentegakkan gerejamu di atas fondasi rasul. Karena Petrus rasul. Sekarang Petrus sudah mati. Kita tidak ada rasul lagi. Bagaimana membuktikan gereja kita ini benar? Sekarang membuktikan gereja ini benar atau tidak benar. Gereja ini fondasinya adalah kitab suci. Bagaimana engkau mengerti kitab suci? Bagaimana engkau mentafsirkan pengertian kitab suci? Bagaimana engkau mendirikan imanmu di atas kitab suci? Saya tadi katakan pada waktu gereja mendapatkan kekacauan. Majelis bingung karena mereka tidak ada fondasi kitab suci yang kuat. Pendeta pun bingung karena mereka tidak mengerti tuntas. Akhirnya waktu ada kitab suci cuma menjadi untuk bawa-bawa ke gereja atau taruh di mimbar. Tapi tidak mengerti. Gereja tetap kacau. Saudara-saudara saya tidak berani dirikan gereja. Kecuali saya sudah betul-betul dapat panggilan dari Tuhan dan jelas pengertian kitab suci yang bersifat tanggung jawab. Saya tidak izinkan ada orang yang tidak mengerti kitab suci sembarangan mengajar di sekolah saya. Saya tidak mengizinkan semua orang pendeta yang sekolah di sini kah di sana dipanggil jadi pendeta asal ada PhD menjadi pendeta di GRI. Tidak bisa. Harus gereja didiri di atas fondasi yaitu rasul dan nabi. Ini mewakili perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kuncinya mengerti perjanjian lama adalah melalui perjanjian baru. Maka rasul di depan. Saya akan undang hanya profesor-profesor betul-betul percaya Alkitab. Betul-betul mengerti Alkitab. Memberikan pengajaran di institut. Memberikan ceramah di Singapura. Supaya kita punya gereja berfondasi. Itu sebab harus dikirim. Tidak boleh hanya serahkan kepada Filipus saja. Karena Filipus bukan rasul. Ngerti? Lalu waktu pasal 10. Petrus dan Kornelius
Dua-dua pihak tidak saling mengenal. Tapi Tuhan mau menjadikan sesuatu peristiwa, yaitu dia harus mendengarkan suara doa daripada Cornelius, lalu menyampaikan sesuatu berita kepada Petrus, sehingga yang tidak mengenal Petrus adalah Cornelius, yang tidak mengenal Cornelius adalah Petrus, tapi yang kenal dua-dua adalah Tuhan. Amin. Tuhan pasti kenal dong. Dan Tuhan kirim malaikat berkata, kirim orang berkata kepada Cornelius, doamu sudah dikabulkan. Aku akan menerima engkau. Yaitu apa yang engkau inginkan sekarang. Kirim orang pergi rumah Simeon. Di situ ada seorang namanya Petrus. Minta dia datang untuk berkhotbah di sini. Jadi Tuhan yang menjadi mak complang. Dia yang mempersatukan kedua yang tidak kenal untuk bersatu kan. Supaya engkau tidak tahu pacarmu yang mana. Atau engkau Tuhan malu-malu cari. Akhirnya ada orang carikan bagi kamu. Ya. Jadi Tuhan menerima doa Cornelius. Lalu beritahu kepada mereka pergi cari. Cari yang mana? Aku tidak kenal kok. Cari Petrus. Di mana? Di situ. Di Yopa situ. Maka dia pergi. Tetapi kalau kehendak Tuhan. Tidak mungkin satu dapat gerakan. Yang satu tidak tahu. Maka Tuhan mesti kerja cepat-cepat. Petrus. Engkau nanti kalau orang datang. Jawab sama dia ya. Aku yang suruh loh. Jadi ini dua yang tidak kenal menjadi kenal. Ini cara kerja Tuhan. Kalau sekarang ada seorang berkata, Tuhan menggerakkan aku menikah dengan engkau. Engkau bilang cilaka, Tuhan yang suruh. Terus dilihat kok jelek ini ya. Engkau bilang, saya doa lagi, tidak usah doa. Pokoknya Tuhan sudah bicara sama saya. Engkau istriku. Engkau bilang Tuhan mati aku. Jeleknya kayak gini gimana ya. Aku tidak tahan lihat muka dia. Tidak usah doa lagi. Bilang sama dia. Kalau Tuhan lupa bilang sama saya ya. Maaf ya silakan jangan datang lagi. Karena kalau Tuhan gerakan hatimu tidak gerakan saya. Itu bukan Alkitab. Nah ini prinsip loh. Ya. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan gerakan saya datang ke Stephen Tong. Tuhan suruh saya tinggal di Roma Stephen Tong 3 bulan. Tak usah bayar. Saya kemarin Tuhan bicara sama saya usir orang ini 3 bulan. Karena apa? Karena prinsip dua pihak dikerjakan roh yang sama. Ini jelas di Alkitab. Ini prinsip. Saya tidak ada waktu yang menggembala kamu satu-satu ke rumah, ke asrama. Menggembala kesulitan. Tidak ada. Tapi saya berkata. Penggembalaan saya daripada khotbah prinsip. Bikin engkau yang sendiri mengerti. Engkau akan atur menjadi menggembala sendiri. Saya sendiri tidak pernah digembala. Semenjak umur 17 menerima Tuhan sampai sekarang. Tidak ada orang yang menggembala saya. Follow up terus membimbing saya. Tidak ada. Tetapi the principle of the Bible. Semua prinsip firman Tuhan. Itu menjadi cahaya. Firman-Mu adalah cahaya di jalanku. Adalah lampu di pinggir kakiku. Dan kalau tidak hati-hati. Saya tendang bisa. Cahayanya pecah. Hati-hati loh. The word of God. Is the lamp beside your feet. Is the light on your path. Jangan tendang. Waktu aku betul-betul membaca kitab ini. Aku bukan saja tidak perlu digembalakan. Saya sekarang menggembalakan ribuan orang setiap minggu datang dengan khotbah saya. Dengan prinsip yang sama. Kitab suci gini-gini. Engkau kalau oh gini ya. Akhirnya engkau cari pacar, engkau cari kerjaan, engkau cari sekolah, engkau pergi kemana. Engkau sendiri pakai prinsip-prinsip itu. Engkau jadi pintar sendiri. Tapi ada pendeta yang terus datang membesuk, sudah datang ngomongin karu-karuan, makin digembala, makin kacau. Ya. Ada seorang bilang sama saya sama istri saya ribut, habis-habis. Saya tanya, loh kenapa mau nikah sama dia? Dulu tidak tahu. Jadi yuk nikah sama orang tidak tahu. Dia belum kenal bisa nikah. Ya karena jodohnya dari Tuhan. Hah? Saya tanya, lu kok tahu itu jodoh dari Tuhan? Pendeta mengatakan Tuhan kasih tahu dalam mimpi engkau mesti nikah sama dia. Karena pendeta itu saya hormat sekali, saya terus menikah sama dia. Sudah nikah baru tahu cilaka. Aduh, koyo macan wedok. Ribut tak karu-karuan. Kenapa pendeta ngomong gini? Karena dia orang rohaniwan. Saya bilang doktrin engkau salah belaka. Engkau tertipu oleh iblis melalui pendeta. Hah? Ada pendeta menipu? Bukan. Pendeta tidak mau menipu. Tapi iblis menipu kamu melalui pendeta yang tidak sadar prinsip Alkitab.
Ribut. Lalu dia bilang, sekarang saya mau cerai boleh enggak? Saya bilang enggak boleh. Kenapa? Yang sudah bersatu enggak boleh pecah lagi. Jadi begini, ya pikul salib sampai mati. Ya, saudara ingat ya, papa mama kita enggak bisa pilih. Saudara enggak bisa pilih, dikasih apa ya apa. Besok dapat anak mukai kayak bebek ya bebek. Satu-satu yang bisa pilih bukan papa, bukan saudara, bukan family, bukan anak. Satu-satu yang bisa kau pilih yaitu nyonya atau suami. Di dalam hal ini engkau sembarangan, ya sudah pikul salib. Itu namanya troko, pikul dewi. Salah sendiri, tanggung sendiri sampai mati. Ya sudah, tidak usah banyak cerewet. Masa kan pendeta bilang, you mesti nikah sama dia. Karena Tuhan katakan sama dia. Lalu ada anggota yang begitu percaya sama pendeta. Tuhan bagaimana tolong saya? Saya bilang, tidak tolong, pikul salib. You pilih sembarangan. You tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara. Dan kali ini mereka tumbang tangan dan berroh kudus. Fase 10 tumbang tangan. Dan waktu itu mereka tidak perlu dibaptis. Belum dibaptis. Baru dengar Injil. Langsung terima Roh Kudus. Sesudah itu baru dibaptis. Kenapa? Karena yang khotbahkan Injil adalah rasul. Maka rasul datang konfirmasi gereja. Dan bukan sudah dibaptis. Masih perlu ditumpang tangan. Ngerti? Ya. Minggu depan kepada Korintus dan Efesus. 2 perbandingan yang penting. Setelah mengerti semua, saudara tahu kitab suci tidak main-main. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami, pimpin kami. Sehingga makin masuk ke dalam kebenaran, makin tuntas mengerti. Makin gentar takut sama Tuhan. Makin tidak sembarangan hidup di dalam dunia ini. Terimalah doa kami, berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.